Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, khususnya hari ini, saat ini Anda yang sedang bersama keluarga, menunggu masa-masa indah untuk berbuka puasa. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara Indahnya Ramadan. Nah pemirsa, seperti biasa pada pertemuan-pertemuan sebelumnya di acara Indahnya Ramadan, kita sudah membahas tema ataupun topik yang cukup menarik. Nah, pada kesempatan sore di puasa menjelang berbuka di hari ini, kita akan kembali membahas tema ataupun topik yang sangat luar biasa, ya, yang biasa juga ini tidak ditinggalkan oleh umat Islam khususnya, yaitu tema kita adalah keutamaan sedekah dalam bulan Ramadan. Nah, untuk membahas tema ataupun topik yang cukup menarik ini, sudah hadir bersama kita di studio seorang al-ustadz, orang ulama yang sudah cukup terkenal di Kota Medan dan Sumatera Utara, yang tak asing lagi buat kita. Beliau adalah Ustadz Profesor Dr. Haji Asmuni MAG selaku Sekretaris Umum di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Kita akan sapa langsung beliau. Assalamualaikum Prof. Apa kabar Prof? Ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah hari ini saya begitu luar biasa mendapat hikmah di bulan Ramadan ketika sudah cukup lama saya kepingin dan ingin berniat kapan satu waktu bisa duduk bersama Prof. Nah alhamdulillah hari ini hikmah Ramadan di tahun 1446 Hijriah ini kita bisa berjumpa dan duduk bersama Prof. Luar biasa. Nah apa aja kegiatan Prof selain di MUI Sumatera Utara? Alhamdulillah kegiatan saya selain di MUI Sumatera Utara ya masih dipercayai untuk mengajar di Pasca, di Pasca UIN, walaupun saya sudah pensiun. Ya, saya sudah pensiun sejak tanggal 1 September 2024 yang lalu. Tapi alhamdulillah masih dipercayai mengajar, juga membimbing. Selain itu saya akhirnya menjadi dosen tetap di Unifa. Jadi alhamdulillah berkat bantuan Pak Prof Jamil itu rektornya, akhirnya saya ditetapkan menjadi dosen tetap di situ dan akhirnya saya bisa diperpanjang sampai usia 78 Masya nanti. Allah. Ini alhamdulillah. barokah ilmu Prof ya. Ya walaupun ini kita masih tampak muda nih Prof. Ya. Baik, nah pemirsa, tentunya masa-masa saat ini ya kita di waktu-waktu menjelang berbuka puasa, kita tidak melewatkan waktu begitu saja. Kita manfaatkan, kita berada di depan televisi untuk mendengarkan, menyaksikan kajian-kajian cukup menarik di acara Indahnya Ramadan di TVRI Sumatera Utara. Nah, untuk mengambil keberkahan dari acara Indahnya Ramadan di sore hari yang berbahagia ini, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran disampaikan oleh Qori'ah Wafid Azizah, Qori'ah Provinsi Sumatera Utara, yang akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ورسوله والذين لا يجدون إلا جهدهم في الحياة الدنيا والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ورسوله والذين لا يجدون إلا جهدهم في الحياة الدنيا والله لا يهدي القوم الظالمين.
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Baik, kembali kita di acara Indahnya Ramadan. Kita baru saja mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang disampaikan oleh Qori'ah Wafid Azizah. Kita doakan, kita dengan doa, insyaAllah adinda kita insyaAllah lebih berprestasi lagi pada ajang-ajang musabaqah di masa yang mendatang. Baik, kita kembali di acara Indahnya Ramadan. Topik ataupun tema kita di sore yang berbahagia ini adalah keutamaan sedekah dalam bulan Ramadan bersama narasumber kita yang luar biasa, Ustaz Profesor Dr. Haji Asmuni MAG selaku Sekretaris MUI Provinsi Sumatera Utara. Ini luar biasa Prof, ini di sore-sore menjelang berbuka ini. Ini kalau orang Medan mengatakan Prof, tomat-tomat halua Medan ya tersusun indah di atas meja, sunat-sunat di puasa Ramadan. Menyaksikan, mendengarkan tausiah di TVRI Sumatera Utara bersama Profesor Dr. Haji Asmuni yang luar biasa. Nah, Prof, kalau kita lihat dengan judul ataupun tema hari ini kata-kata sedekah, sodakoh. Yeah. Ini kata-kata yang tak asing dan selalu familiar, tidak hanya di bulan Ramadan, ya di hari-hari atau bulan biasa
juga ini sering terdengar dan sering dilakukan baik oleh kita maupun keluarga dan saudara-saudara kita yang lain. Nah, eh, tentang keutamaan sedekah dalam bulan Ramadan ini, Prof. Ya, kalau sedekah ini kan kapan aja, Prof, ya, tanpa Ya. mengenal waktu. Ya, Betul. ini apakah ada istimewanya di bulan Ramadan ini, Prof? Apakah ada nas-nas atau hadis nanti yang bisa Prof ulas ya agar kiranya nanti seluruh pemirsa ini dapat manfaat besar dari acara indahnya Ramadan di sore yang berbahagia ini. Tafadhol, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Terima kasih pada kesempatan ini. Selamat menjalankan ibadah puasa pada kita semua, para pemirsa, terutama kru TVRI Medan. Jumpa lagi. Alhamdulillah pada tahun ini, tahun yang lalu juga kita berjumpa di sini. Mudah-mudahan sehat semua, Amin. sehat walafiat, ya. Kemudian tetap dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan terima kasih juga ini, saya sangat terima kasih tadi dikontak oleh Prof. Sukri Iya, Prof. ya dari MUI Medan, dan juga terima kasih kepada ucapkan sama Pak Dr. Hasan Maksum, mudah-mudahan guru besarnya segera turun ya. Ya, saya doakan dengan perantar beliau akhirnya kita bisa ketemu di ruangan ini dalam rangka mengisi kegiatan di bulan Ramadan. Pada judul yang sudah disampaikan tadi oleh Ustadz kita, oleh Syahrial Bayrun, SPDI, keutamaan bersedekah pada bulan Ramadan. Saya mengutip hadis, ini dasarnya ya. Iya, Prof. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa di situ dinyatakan kullu amali ibnu Adam, yudha'af. Yudha'af itu artinya dilipat gandakan ya. Jadi setiap aktivitas, setiap amal perbuatan Bani Adam itu, manusia itu dilipat gandakan al-hasanatu asyru amthaliha. Jadi bulan Ramadan ini luar biasa memang rangsangan yang diberikan oleh Allah SWT melalui hadis Nabi. Jadi setiap perbuatan yang baik tentunya ini dilipat gandakan oleh Allah SWT dari 10 ila 700 sampai 700 kali lipat ganda. Nah, hadis itu sambung kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kalau puasa itu enggak ada batasnya, enggak hanya sampai 300, tapi bisa dikehendaki berapa yang dikehendaki oleh Allah. Cuma termasuklah ini merupakan landasan, kalau saya baca landasan kita bersedekah ini bulan Ramadan, ganjarannya paling kecil itu 10 gitu loh. Paling kecil ganjarannya 10, kita bersedekah apapun bentuknya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Nah, itu luar biasa yang diberikan pernyataan dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim itu. Jadi bersedekah di bulan Ramadan ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat digalakkan dan sangat dianjurkan dan wajar kalau memang umat Islam itu bersemangat ya di bulan Ramadan ini untuk bersedekah apapun bentuknya gitu, karena memang ada motivasi yang begitu merangsang ya dari hadis Nabi SAW ya. Apapun bentuknya sedekah, paling kecil sedekah itu ya memang sedekah itu bisa mal bentuknya, bisa khairul mal, bisa harta langsung, bisa bukan harta, ilmu itu juga bisa kira sedekah kalau kita ngasih kepada orang lain gitu. Paling terdekat tabassum, senyum sama orang lain itu termasuk sedekah. Itu memang luar biasa lah Nabi. Tapi kalau senyum-senyum terus, senyum sendiri Wah, akan baik, luar biasa. Baik, terima kasih Prof. Ya, nah pemirsa, narasumber kita, Profesor Dr. Haji Asmuni MAG sudah memberikan pandangan bagaimana sedekah itu ada keutamaan khusus di bulan suci Ramadan. Apa aja ya, tidak hanya bentuknya finansial, tidak hanya bentuknya materi, uang, tapi juga dengan senyuman merupakan juga sedekah luar biasa. Tetap bersama kami di acara indahnya Ramadan di sore hari ini. Kita akan break sejenak untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini. Baik, masih bersama di indahnya Ramadan. Nah, pemirsa,
dimanapun Anda berada, khususnya Anda bersama keluarga, masih tetap berada di depan televisi untuk menunggu masa-masa berbuka. Jangan kita lewatkan masa-masa indah ini untuk mendengarkan kajian di Majelis Ilmu Indahnya Ramadan pada sore hari ini bersama narasumber kita Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Asmuni MAG selaku Sekretaris MUI Provinsi Sumatera Utara. Nah, tadi narasumber kita sudah memberikan pandangan tentang bagaimana keutamaan sedekah di bulan suci Ramadan dengan mengutip satu hadis. Nah, kita akan langsung kembali kepada narasumber kita, Prof. Ya. Kalau sedekah ini kan biasanya juga kita umat Islam ya, ini ada kecenderungan juga nih, Prof. Ya. Saudara-saudara kita juga tidak melewatkan kesempatan ini, Prof. Ya, artinya ada umat lain juga Ramadan ini menjadi kesempatan mereka juga, Prof, untuk bersedekah, Prof. Ini kan tidak ada larangan, Prof, ya. Ya. Baik, umat yang lain juga silakan saja sesuai dengan keyakinannya gitu. Untuk bersedekah. Ada yayasan ini, misalnya ada yayasan yang bukan non-muslim, tahu dia bersedekah kepada umat Islam, ya silakan aja. Itu kan merupakan apa namanya? Kebajikan ya, kebajikan sesama manusia ya, silakan saja. Nah, di bulan Ramadan ini kan ibadah itu kan ada ibadah untuk hasilnya untuk diri kita sendiri, seperti misalnya puasa, kemudian sholat. Nah, ini istimewanya Ramadan ini kan dia berbagi, ada hikmah tersendirinya. Nah, kira-kira ada hikmah-hikmah apa yang terkandung di dalam sedekah ini, Prof? Khususnya di bulan suci Ramadan, agar kiranya nanti pemirsa ini semakin semangat untuk berbagi, semangat untuk menyalurkan infak, sedekah dan lain sebagainya, Prof. Oke, baik. Banyak sekali memang hikmahnya sedekah ini ya. Ya, kalau kita landasan kita kan memang harus jelas ya dari Quran ataupun hadis, karena bicara tentang Islam gitu. Rujukannya harus ke sana. Dalam Islam ini kan ibadah dibagi dua. Ibadah mahdhah itu seperti yang disebutkan tadi, ibadah mahdhah ya ibadah langsung kepada Allah, tentukan waktunya, tentukan caranya. Sedekah ini kan ghairu mahdhah dia. Ghairu mahdhah tidak ditentukan berapa banyaknya, caranya bagaimana, kapan waktunya, itu fleksibel kan itu ibadah. Tidak ada aturan yang baku. Wah, enggak ada yang aturan yang patok mati itu enggak ada gitu, yang baku gitu ya. Tapi termasuk dia ghairu mahdhah, tapi termasuk suatu hal yang banyak mengandung hal-hal yang positif ya, sedekah ini. Di antara lain apa? Sedekah di Ramadan, di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan sebenarnya termasuk salah satu di antara hikmah bersedekah itu adalah bisa mengobati penyakit. Nah, itu jelas dikatakan tadawaw maradakum bis sedekah. Itu hadisnya riwayat Ahmad, kata Rasul, obatilah penyakit kamu itu dengan bersedekah. Jadi sedekah itu memang apalagi di luar Ramadan. Kalau tadi tingkat kesembuhannya misalnya 10 misalnya atau 1 tingkat sembuhnya. Di bulan Ramadan kita bersedekah, tingkat kesembuhan penyakit yang kita obati dengan bersedekah itu itu tadi minimal 10 dilipat gandakan lagi oleh Allah sampai 700 kali lipat. Ini luar biasa. Ini cukup menarik, Prof. Saya pernah membaca satu artikel artinya pernah satu saat itu ada seorang pasien ya dengan menderita kanker ya dengan stadium yang terakhir. Ya, artinya kalau dari tindakan medis dari ilmu kedokteran hanya tinggal menunggu ya beberapa waktu atau beberapa saat untuk kembali kepada Allah. Dengan tidak ada harapan. Tapi begitu ada pemeriksaan terakhir, Prof, ya oleh dokter ahli ya, bahwa ketika dicek terakhir itu sama sekali hilang semua. Ketika ditanyakan oleh dokter apa obat yang dikonsumsi atau yang dilakukan, si pasien hanya mengatakan dia tanpa sadar dia bersedekah. Apakah itu termasuk, Prof, ya? Oh ya, betul. Dan itu betul. Relevan dengan penelitian yang dilakukan di Oxford University. Itu Paul Mill, Profesor Paul Mill, dia bidang kesehatan dan ahli jantung gitu kan. Dia meneliti pasien yang sakit ya. Kemudian pasien ini mau berbagi dia. Ya istilahnya kalau di non muslim kan berbagi lah istilahnya, nggak bersedekah gitu kan.
berbagi dia kekayaan itu, hartanya itu diberikan kepada orang lain. Satu penelitian lagi yang juga diungkap di Amerika Serikat itu, sang peneliti ini meneliti semua udah usianya lansia, udah usia 60 tahun ke atas gitu. Dikumpul dibagi dua, diberikan sejumlah uang, cuma nggak disebutkan berapa banyaknya. Ini kalian gunakan duit ini, boleh digunakan untuk kepentingan sendiri, juga boleh untuk membantu orang lain. Itu menarik, itu satu penelitian itu. Ini kaitannya dengan kesehatan. Lalu setelah uang diberikan, ya, diberikan oleh orang yang punya duit ini, lalu digunakanlah oleh 40 orang ini. Lalu setelah itu ditanya oleh peneliti, uang tadi yang dikasih itu kalian gunakan untuk kepentingan pribadi atau di samping kepentingan pribadi dikasih kepada orang lain? Berbagilah istilahnya, diberbagilah. Lalu dipisah, sekian orang yang memang menggunakan untuk dirinya sendiri aja gitu. Yang satu kelompok ini memang di samping menggunakan dirinya sendiri, dia kasih kepada orang lain. Wah, itu kan memang luar biasa itu. Ternyata yang berbagi tadi, yang mau berbagi, bersedekah istilah kita, dicek tekanan jantungnya normal. Ya. Jantung, ada yang sakit jantung diobati lebih cepat sembuhnya gitu. Nah, tapi tadi yang dia menggunakan uang yang dikasih itu untuk kepentingan pribadi, biasa-biasa aja, dan penyembuhan penyakit jantungnya lebih lama dibanding orang yang berbagi tadi. Jadi dampak positifnya bersedekah itu memang betul-betul salah satunya memberikan kesehatan pada jantung seseorang. Wah, luar biasa kalau itu. Saya tadi sedikit dari misalkan Prof, kalau dari saudara kita umat lain itu kan berbagi ya. Ya, berbagi lah istilahnya. Kalau kita sendiri Prof, dari kita misalnya, ini kan amalan yang tidak mengenal waktu, tempat, jumlah, dan tidak target, kan juga tidak dibatasi ya. Artinya ketika kita seorang muslim bersedekah, apakah tetap dinamakan sedekah untuk kepada umat lain, misalnya apakah dalam satu bencana atau ada kesusahan gitu, dan apakah ini ada buah dari sedekah itu seperti pahala, Prof? Wah ya, tetap. Kalau tadi ya di dalam Islam itu kita berbagi itu tidak khusus hanya kepada umat Islam saja. Satu contoh yang real, hadis yang sahih. Pada waktu hari raya Idul Adha, menyembelih hewan, menyembelih domba atau menyembelih kambing atau menyembelih sapi, kurban dan sebagainya, dagingnya itu boleh dibagikan kepada jiran tetangga yang non muslim. Wah, kan itu jelas nasinya itu. Nah, berbagi ini juga atau bersedekah, tetap namanya kalau kita bersedekah, ya namanya bersedekah atau berinfak, diberikan kepada siapa saja, itu pahalanya tetap, dampak positifnya itu tetap kembali kepada si pemberi sedekah. Nah, itu luar biasanya ya. Hikmahnya pun hubungan persaudaraan sesama manusia itu semakin akrab. Sesama manusia tetap pasti lebih akrab lagi. Nah, itu merupakan satu. Dan kita tetap mendapatkan dampak positifnya tadi. Saya mengutip pendapat Ibnu Sina ya. Ibnu Sina kan dokter muslim pertama dikagumi oleh Bapak kedokteran dunia ya. oleh dunia. Beliau menyatakan bahwasanya kesehatan fisik dan mental, terutama bahwa kesehatan manusia itu pertama adalah berpikir yang bagus, kemudian tingkat emosionalnya terkendali. Itu juga bisa diperoleh dari bersedekah ini. Bisa menenteramkan pemikirannya jernih, emosionalnya tidak meledak-ledak gitu loh istilahnya. Emosionalnya emosional tetap terkendali. Nggak mudah marah, nggak ngomongnya pun nggak ceplas-ceplos saja asal ini. Nah, itu luar biasa. Dengan sedekah ini luar biasa. Apalagi ini dijadikan satu satu agenda ya, rutinitas. Ya, artinya tidak lihat dari jumlahnya kecil, tapi menjadi rutin, Allah lebih senang lagi karena berkesinambungan. Tadi juga Prof Ari singgung tadi tentang kita memberikan ke misalnya daging kurban ke umat atau saudara kita yang lain. Saya juga pernah teringat Prof ketika kita mengurus satu masjid, kemudian jadi panitia satu penggiat kurban.
Iya. Ini Prof, ada yang nggak ketinggalan Prof, dari saudara kita yang dari umat lain Prof, tidak pernah ketinggalan itu memberikan ya sekitar 2 ekor kambing itu tapi itu gimana Prof itu? Ya tetap saja. Tetap ya itu berbagi juga mereka ya. Ya terbagi. Gila, berbagi itu kan kita boleh menerima. Yang penting yang diberikan kepada kita, jangan kita ketahui bahwa itu harta yang diperoleh dengan cara haram. Kalau itu tidak boleh. Apapun itu. dia, apapun bentuknya. tujuannya. Iya, apapun Ya, tujuannya. termasuk misalnya ini sangat menarik Prof ya. Ketika di tengah-tengah kita mungkin kesulitan, ada satu badan pembangunan masjid, musola atau lain sebagainya. Ya. Dari saudara kita umat lain kita memberikan bantuan itu bisa Prof ya. Bisa, boleh. Itu tadi penting Yang saya jelas jalan ya. Yusuf Qaradawi itu jelas beliau menyatakan bahwasanya asal kita tidak mengetahui atau asal tidak jelas harta itu dari yang haram itu boleh diterima. Nah, ketika kita sudah terima Prof ya. Kita terima. Ya. Apakah ini juga dari kita yang kalangan dari muslim kita ya, dari sedekah. Terkadang mohon maaf Prof, kadang ini ada juga barangkali yang mungkin kita bisa hindarkan Prof ya. Sedekah ini menjadi tamang untuk kegiatan yang ilegal misalnya Prof. Ini gimana Prof? Ketika kita menerima kita belum tahu. Tapi ketika sudah berjalan beberapa waktu, kita tahu Prof. Itu gimana caranya Prof ya? Wah ya. Ya. Kalau kita memang pada waktu terimanya yang nggak tahu, ilama qad salaf, ya udah selesai itu. Kita nggak kena hukum. Cuma kalau kita sebelum itu udah tahu, itu haram hukumnya menerimanya. Nggak boleh. Tetap diharamkan karena perlu dikembalikan lagi. Ya udah kembalikan lagi lah. Orang itu namanya harta haram. Iya, nggak boleh. Tapi selama kita nggak tahu, ya karena dari saudara-saudara non Muslim itu kan nggak semua hartanya dari yang haram, banyak juga yang halal, bisnis yang legal. Artinya ya kalau itu barang yang halal ya boleh saja kita terima untuk pribadi, untuk lembaga, bangun masjid dan sebagainya, no problem gitu. Tapi asal jangan tahu diambil dari. Kalau udah jelas-jelas korupsi, dia kasih, no way. Itu memang tidak boleh. Ini untuk kemaslahatan umat ya, Masya Allah. Nah pemirsa, dimanapun Anda berada, khususnya yang bersama keluarga, di saat-saat menjelang berbuka puasa, luar biasa. Kita sudah mendengarkan dari Prof. Satu masih hikmah nih. Bagaimana kita sedekah itu bisa menghindarkan dari berbagai penyakit dan bisa menyembuhkan penyakit ya. Luar biasa. Masih ada hikmah-hikmah berikutnya yang juga akan kita kupas tuntas di sore yang berbahagia ini. Namun kita akan rehat sejenak untuk menyaksikan pesan-pesan yang berikut ini. Masih di acara indahnya Ramadan. Nah, pemirsa, kita sudah mendengarkan penjelasan tadi tentang sedekah itu ada hikmahnya. Salah satunya yaitu untuk menyembuhkan dan menghindarkan penyakit yang luar biasa nih. Masya Allah, masih ada hikmah-hikmah berikutnya. Dan ini juga meningkatkan bagaimana niat kita, ya semangat kita, khususnya di bulan Ramadan ini untuk tetap berupaya dalam sesulit apapun ya tetap kita berusaha untuk bersedekah ya. Bersedekah tidak hanya finansial ya, bersedekah dengan cara apapun juga ya. Bersedekah tidak mengenal waktu, tempat dan jumlah. Baik, kita kembali kepada narasumber kita, Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Asmuni MAG selaku Sekretaris MUI Provinsi Sumatera Utara. Nah, Prof, tadi Prof juga sudah sedikit jelaskan tadi tentang sedekah itu hikmahnya itu luar biasa, menyembuhkan, menghindarkan penyakit. Ini fakta luar biasa ya. Banyak di kalangan di tengah-tengah masyarakat ini sudah terbukti nyata ya bahwa apa yang sudah dilakukan dengan mengamalkan sedekah ya sembuh dari berbagai penyakit. Ada lagi barangkali Pop yang untuk hikmah dari sedekah ini? Oke, masih banyak sebenarnya. Cuma kita batasi dikatain dengan waktu ya. Di antara lain yang penting, salah satu hal yang penting itu adalah apa? Sedekah itu bisa menghapuskan dosa. Dosa, ya. Seperti kata hadis di dalam riwayat At-Tirmidzi itu, seperti air bisa memadamkan api. Itu kan luar biasa. Dan memang Imam Al-Ghazali itu tegas menyatakan bahwasanya dosa itulah yang membuat manusia ini menjadi tidak dapat nur ilahi. Kalau nggak dapat nur ilahi ya jadi setan lah jadinya kan gitu. Semuanya halal sama dia kan ya. Dosa itulah yang menutup
kebenaran. Dosa itulah yang mendorong orang untuk semakin mau berbuat maksiat gitu. Maka dengan bersedekah, nah ini luar biasa ini sedekah ini, makanya dengan bersedekah ya ikhlas tadi sudah disebut tuh nggak harus jumlahnya 100 juta, nggak harus jumlahnya nominalnya banyak. Pokoknya menurut kemampuan kita bersedekah ikhlas karena Allah SWT, dia dapat menghapuskan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Karena manusia ini kan memang sadar atau tidak sadar pasti dia melakukan dosa. Ya, namanya al-insan ya makhlul khata' wan nisan. Manusia itu memang sering salah, ya sengaja atau tidak salah. Dengan kesalahan itulah bisa menutup nur ilahi yang ada dalam diri kita. Akhirnya makanya kalau orang sudah banyak dosa, ya, banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Ini luar biasa. Insya Allah. Ini very interesting. Ini sangat menarik sekali, Prof. Ketika tadi sudah dijelaskan sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit, ya. Itu penyakitnya penyakit jasmani dan rohani itu, Prof. Penyakit jasmani dan rohani. Sekarang ini hikmahnya menghapus dosa. Nah, dosa seperti apa, Prof? Nih, apakah dosa kita kepada sesama manusia atau dosa kepada yang Maha Kuasa, Prof? Ya. Dosa itu betul. Kalau menurut ulama kan ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil. Dosa besar itu hanya satu, taubatan nasuha. Kalau itu. Maka sedekah ini bisa menghapuskan dosa yang dosa ya sesama manusia, dosa juga dosa kepada Allah SWT. Ada kan hablum minallah, hablum minan nas ya. Ada haqqulillah, ada haqqulil ibad. Cuma kalau kesalahan kita sesama manusia, disyaratkan kita minta maaf. Itu syaratnya. Itulah human relation itu kan, hubungan antara sesama manusia. Kita maaf ya. Dengan adanya bersedekah tadi, baik dosa kita kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia bisa terhapuskan. Cuma kalau orangnya masih hidup, tentunya harus minta maaf atas kesalahan yang telah terlaksanakan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tapi kalau konteksnya ini penghapus dosa, Prof, ya, ketika kita memulai bersedekah, rajin bersedekah, tetap diiringi dengan niat tidak berbuat kesalahan lagi, Prof, ya. Tentunya itu. Kalau yang besar itu memang harus taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu memang azam dalam diri kita, tidak akan mengulangi perbuatan itu. Kemudian kalau tuntutan di hadis itu wattabi'is sayyi'atal hasanata tanmuha. Ikutilah kesalahan-kesalahan itu dengan amal kebaikan, termasuk apa? Sedekah tadi. Tamhuha. Kebajikan tadi itu bisa menghapus kesalahan kita yang lalu. Makanya betul sekali dinyatakan oleh Nabi itu bahwasanya dengan bersedekah ini bisa hapuslah dosa yang kita lakukan, sengaja maupun tidak sengaja. Dosa kepada Allah maupun dosa sesama umat manusia. Ini kan sedekah ini kan istimewa ya, Prof dan pemirsa dimanapun Anda berada. Ini artinya ibadah yang berhubungan berkaitan dengan sesama, dengan orang lain. Dan tentunya, Prof, setiap amal ibadah kan tergantung dengan niat, Prof. Betul. Yang untuk misalnya sedekah nih, Prof. Apakah harus didahului dengan niat, misalnya supaya aku sembuh, atau supaya aku hilang hapus dosaku sebenarnya, atau gimana, Pak? Betul, kalau niat yang harus ditakzimkan atau itu adalah fil ibadah mahdoh. Mau sholat, sholat zuhur, niatnya jangan lupa sholat zuhur 4 rakaat gitu. Kalau sedekah ini sebenarnya tidak mesti diikrarkan secara jelas. Niat saja memang, niat itu kata seperti kata para ulama, an-niyatu af'alul qalbi kan itu. Niat itu kan dalam hati gitu. Enggak mesti diucapkan ya Allah saya berniat begini, enggak mesti. Udah niatkan aja, ikhlaskan. Saya bersedekah karena Allah SWT, mudah-mudahan saya disembuhkan dari penyakit yang saya derita. Udah cukup selesai. Enggak mesti harus bahasa Arab lah, harus dilafazkan lah, enggak mesti. Yang penting ada azam. Al-azmu fil qalbi. Niatnya apa dalam hati itu? Ya Allah, saya bersedekah ini mudah-mudahan orang terbantu dan mudah-mudahan penyakit saya bisa sembuh. Ya mudah-mudahan dosa saya bisa diampuni. Sudah cukup. Simple aja sebenarnya. Islam itu memang dalam hadis kan gitu juga. Tidak sulit. Enggak sulit. Ad-dinu yusrun. Yassiru wa la tu'asiru. Berikan kemudahan, jangan
persulit-sulit. Orang mau beramal apa namanya solih aja kok dipersulit gitu ya. Simple aja. Saya sependapat dengan para ulama yang memang niat itu memang azam dalam kalbu, niat itu al-af'alul qalbi, jadi tidak terlalu strict ya, harus diucapkan dan sebagainya. Ya udah cukup dalam hati saja gitu ya. Baik, dari dua ini Prof, membahas Ya. dua ya penjelasan dari tentang hikmah sedekah ini. Kadang ada Prof ya, mungkin kita atau orang lain yang sudah punya niat bersedekah ya, ada terpikir Prof ya, apakah ada aturan di dalam Islam orang-orang yang menjadi prioritas yang menerima sedekah, khususnya di bulan Ramadan ini Prof. Ya. Apakah ada prioritas Prof? Misalnya apakah dia harus fakir atau miskin dan lain sebagainya Prof? Ya, kalau kita rujuk kepada Al-Quran ya, Taubah 60 itu ya jelas prioritas seperti zakat fitrah itu kan prioritasnya kepada fakir dan miskin gitu loh. Itu memang yang lebih diutamakan kepada fakir dan miskin. Fakir dan miskin itu ada bedanya. Kalau fakir itu kan tingkat kemampuannya jauh lebih rendah dibanding dengan miskin. Misalnya begini ya, mudah mengukurnya lah uraian para ulama itu. Kalau orang miskin itu kerja 1 hari, dia bisa cukup makan untuk 1 hari. Itulah kira-kira simpelnya ya, mengukur ini miskin atau fakir gitu. Kalau fakir, dia kerja 1 hari, hanya cukup makan setengah hari. Itu termasuklah itu. Kan lebih parah jadinya, tingkat kemampuan ekonominya jelas dia lebih rendah gitu. Jadi itu memang diutamakan, jelas diutamakan. Cuma sedekah ini tadi tidak kalau enggak apa namanya, kalau selain itu juga masih tetap boleh gitu. Tapi itu prioritas memang. Supaya artinya kan ibadah kita ini seperti sedekah ini targetnya, sasarannya itu tepat. Artinya kan ketika kita bersedekah memang kepada orang yang sedang membutuhkan betul. Ya, artinya terkadang kan ada juga Prof ya, orang itu bertanya sedekah sasarannya tidak pas gitu ya. Jadi kan ini menjadi juga jadi apa namanya, ibroh ya, pelajaran besar juga ya, pelajaran penting buat kita bagaimana kita sudah punya niat untuk bersedekah, kemudian seperti yang disampaikan Prof tadi ya, ada keutamaan-keutamaan yang harus kita berikan orang-orangnya ataupun objek yang akan kita berikan gitu ya. Ini luar biasa. Betul. Memang harus kita perhatikan itu mana yang betul. Ibadah ini kan begini. Ibadah dalam Islam, ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, kan sedekah tadi ghairu mahdoh ya. Jangan orientasinya kepada sahnya saja, enggak, keutamaan. Nah, itu kan memang harus, mana yang lebih utama? Lebih utama memberikan orang sedekah ini kepada yang fakir atau kepada miskin? Jelaslah kepada yang fakir itu daripada miskin. Karena apa? Hum ahwaj. Ya, mereka itu kan lebih membutuhkan gitu loh. Kemampuan ekonomi rendah sekali, makan aja kita nggak cukup, kerja 1 hari untuk makan setengah hari udah habis. Apalagi untuk kepentingan lain. Ini kan mereka harus mendapat perhatian yang prioritas lah gitu. Termasuk kerabat Prof. Iya, kerabat juga. Apalagi kerabat. Apalagi kerabat sendiri. Kerabat sendiri tentunya harus lebih diutamakan. Kenapa? Kerabat itu kan memang kita ada hubungan nasabnya gitu. Perhatian kita tentunya harus lebih mengutamakan ya, status fakir miskin dan ada hubungan kerabat. Ada yang utama dan ada yang lebih diutamakan lagi. Luar biasa, Masya Allah. Nah, luar biasa bagaimana ya hikmah dari sedekah ini. Baru 2 kita bahas hikmahnya, luar biasa bersama guru kita Ustadz Profesor Dr. Haji Asmuni MAG. Nah, kita juga Prof ada mendengar sering kita ada tulisan-tulisan atau juga penjelasan dari guru-guru kita, orang yang sudah meninggal berpulang, bila diberikan waktu dia untuk kembali hidup hanya beberapa saat, baru detik Prof. Jadi dari sekian ibadah apakah sholat kemudian puasa, dia mengatakan dia ini sedekah Prof ya.
Gimana tadi? Jadi dia hanya kepinginnya kalau dia bisa dihidupkan kembali, dia hanya untuk bersedekah ini. Iya, betul. Jadi bagaimana inilah pentingnya bagaimana Ya. sedekah nih Prof ya. Iya, betul. Iya. Jadi artinya sedekah ini tidak hanya bermanfaat untuk diri ya, tapi bermanfaat juga untuk orang lain ya, luar biasa. Nah, hikmah yang lain selain dari yang sudah Prof jelaskan, ada menyembuhkan, menghindarkan penyakit, kemudian juga menghapus dosa-dosa tadi. Cuma dosa tadi perlu diingat Pak pemirsa ya, dia hanya dosa-dosa, kalau dosa besar itu harus taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Ya, dosa-dosa yang tanpa kita sadar melakukan, insya Allah terhapus dengan dosa-dosa kita ya Prof ya, luar biasa. Nah, hikmah yang lain Prof. Hikmah yang lain yang penting yang memang kita harus ulang-ulang lah ini ya. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Itu satu. Iya. Tidak Itu kita hadis. membuat kita fakir Ya. ya. Sedekah itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim juga begitu. Inna shadaqata ibadatun la tanqusu minal bal. Inna shadaqah la tanqusu minal bal. Kata hadis riwayat Muslim itu, sedekah itu tidak mengurangi harta. Jadi gara-gara sedekah orang tidak akan miskin gitu loh. Memang betul ya. Kalau sedekah itu nominalnya bisa berkurang. Iya. Kita punya uang 1 juta. Kita sedekahkan 100.000, kan nominalnya 900. Kan kalau dari segi nominalnya itu kan berkurang. Tapi hikmahnya sedekah itu tadi bisa dia lebih banyak mendatangkan, membuka pintu-pintu rezeki. Kenapa? Substansinya sedekah ini adalah mensyukuri nikmat Allah gitu. Suruh nikmat Allah itu kan jelas dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersedekah, ku tambah mensyukuri nikmat, ku tambah nikmat Allah. Allah yang menyatakan dan Allah yang mempunyai kekuasaan. Pasti janjinya. Pasti janjinya. Masya Allah, luar biasa. Baik Prof, Iya, kita tahan dulu Prof, ini luar biasa. Nah pemirsa, tambah seru ya kajian kita di sore yang berbahagia ini ketika sedekah itu mengandung hikmah yang luar biasa. Tadi sudah Prof sampaikan, menyembuhkan penyakit, kemudian menghapus dosa. Ini tidak mengurangi apalagi menghabisi harta. Kita akan tahan sejenak, kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali kita di acara indahnya Ramadan. Nah pemirsa TV Sumatera Utara dimanapun Anda berada, Alhamdulillah masih bersama kami di acara indahnya Ramadan hari ini bersama guru kita Ustaz Profesor Dr. Haji Asmuni MAG. Nah Prof, tadi kita sudah mendengarkan dari Prof tentang hikmah-hikmah sedekah ini. Ada menyembuhkan, menghilangkan penyakit, kemudian penghapus dosa. Ini ada tadi juga Prof sudah ulas tadi sedikit, tidak membuat kita fakir ya, harta kita tidak berkurang, harta kita juga tidak hilang. Seperti apa ya Prof? Seperti yang saya kemukakan tadi ya, kalau dari segi nominalnya kan udah jelas berkurang gitu. Ya, kalau nominal ya. Nominalnya jelas. Kita punya 1 liter beras kita ambil 2 muk misalnya kan berkurang. Tapi hikmahnya itu tadi, mensyukuri nikmat itu akan dibalas oleh Allah, akan diganti oleh Allah dengan jalan lain kita mendapatkan harta itu. Maka substansinya dia sebenarnya tidak mengurangi harta. Kurang ini ditambah oleh Allah dari jalan yang lain. Ya. Berarti kan substansinya tidak berkurang. Tanpa kita sadari juga menghilangkan sifat kikir, betul. pelit, bakhil. Bakhil. Ya. Cuma ada Prof kadang statement ya, kadang istilah-istilah ya. Kalau nggak pelit nggak akan kaya gitu. Itu namanya slogan yang harus dihilangkan. Dihilangkan ya. Insya Allah dengan sering berbagi ya akan bertambah kaya. Insya Allah akan bertambah. Karena Allah sudah menjamin. La in syakartum la azinanakum. Kalau kamu mensyukuri, kamu bersedekah, pasti aku tambah. Allah itu yang menjamin. Masa kita nggak yakin? Nah, itu yang perlu kita tanamkan. Satu lagi sebenarnya yang penting adalah saya baca di hadis riwayat Tirmidzi itu, sedekah itu nanti di akhirat akan menjadi payung kita. Itu luar biasa loh. Menaungi kita di makwal makwal mukminin shadaqatuhu. Payungnya orang mukmin di yaumil mahsyar. Yaumil mahsyar itu kan dikisahkan dalam hadis kan jelas. Matahari itu hanya sejengkal, betapa panasnya itu ya. Sedekah bisa menjadi payung. Apalagi sedekah bulan Ramadan. Tadi hikmahnya ya,
10 kali lipat minimal Ya, berlipat menjadi ganda. 700. Jadi kalau payungnya kecil di bulan Ramadan bersedekah itu lebar untuk Masya Allah. menaungi. Mudah-mudahan kita dapat Iya, payung Pak, ya. mudah-mudahan kita Nah, semuanya dapat luar biasa ikannya. Prof, tanpa Iya. terasa Prof ya, waktu juga yang batas kita untuk sedekah ini begitu banyak fadilah atau hikmahnya, selain tadi menghindarkan, menyembuhkan penyakit, penghapus dosa, kemudian tidak mengurangi harta, dan ini menjadi payung Payung. kita di akhirat. Iya. Kesimpulan apa Prof yang bisa kita petik ya di bulan Ramadan ini, bagaimana keutamaan sedekah kita, insya Allah di bulan yang penuh rahmat ini dapat bermanfaat buat kita dan bermanfaat buat orang lain. Silakan Prof. Ya, closing statementnya saya menghimbau kepada kita semua, para pemirsa, di mana saja kita berada. Alhamdulillah kita sudah masuk bulan Ramadan. Marilah kita menggalakkan, menyadari diri kita untuk gemar bersedekah. Apalagi bulan Ramadan ini dilipat gandakan ganjarannya dari 10 sampai 700 kali lipat ganda. Barengi dengan ikhlas, sedekah berapapun bentuknya, apapun bentuknya, berapapun jumlah nominalnya, marilah kita ganakan bersedekah karena manfaatnya besar sekali pada kehidupan kita. Tadi seperti untuk kesehatan kita, menyembuhkan penyakit, membuka pintu rezeki dari jalan yang lain Allah akan memberikannya. Kemudian terakhir ada juga menjadi payung nanti di Yaumil Mahsyar. Kita terlindungi dari azab di Yaumil Mahsyar dengan banyak bersedekah. Ya, selain juga menjaga hubungan kita pada Ya, Allah, betul. hablum minallah, sedekah ini juga menjaga hubungan kita dengan Hablum minannas. manusia, hablum minannas. Ya. Nah, tentunya luar biasa sekali. Ini istilahnya Prof, the power of sedekah. Ya, Ya. begitu kuatnya, begitu hebatnya sedekah ini, mengandung hikmah yang luar biasa. Ya, tidak hanya bermanfaat buat diri kita, tapi bermanfaat juga dengan orang lain. Ya, semoga pemirsa di mana Anda berada dapat memetik ya pelajaran penting dari pertemuan atau acara indahnya Ramadan kita di sore hari ini bersama guru kita Profesor Dr. Haji Asmuni MAG, bagaimana keutamaan ya bersedekah ini di bulan Ramadan. Masih banyak kesempatan di hari-hari Ramadan berikutnya kita bisa berbagi ya, terutama kepada keluarga, saudara, jiran, tetangga ya, untuk bersedekah. Walaupun kita misalnya sedang tidak berpuasa, tapi kita memberikan juga hidangan berbuka puasa, itu sama pahalanya juga Prof ya, Sama luar pahalanya. biasa. Jangan kita Ada situ, lewatkan ya. ya. Iya, Mari iya. pemirsa kita manfaatkan ya hari-hari berikutnya di Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Tanpa terasa kita sudah hampir 60 menit bersama guru kita. Tiba saat ini kita akan berpisah. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa di mana Anda berada. Tetap bersama keluarga untuk menantikan masa-masa indah yang menjelang berbuka. Kami ucapkan selamat menantikan masa berbuka. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih buat Prof, khususnya Prof. Sukses dalam membagikan ilmu kepada umat Islam, kepada mahasiswa, dan sukses juga berkarir Prof ya. Ya, tanpa henti. Ya, insya Allah Prof tetap diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih kepada pemirsa. Mohon maaf kami atas nama kru yang bertugas dan saya Syahrial Pairun. Mohon maaf dapat berjumpa kembali kita di lain kesempatan, tentunya di acara indahnya Ramadan. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi